Lebih dari 120 film syur atau dalam kategori porno telah dibuat 3 rumah produksi yang dikendalikan oleh satu orang berinisial I. Berjalan selama beberapa bulan, polisi mengendus aktivitas pelaku dan terbukti dalam penggerbegan. Tidak kacangan, pelaku merekrut sejumlah selebgram dan artis tanah air menjadi pemeran. Tanpa kontrak, para pemeran dijebak untuk terlibat dalam pembuatan film. Warga sekitar mengaku kaget rumah yang setiap hari mereka lewati ternyata ladang produksi film porno. Disembunyikan, produksi kerap dilakukan malam hari. Lantas seperti apa proses produksi dan sepak terjang para pelaku? Jurnalis Kompas TV, Karima Anissa, mengulasnya untuk Anda. Nah, ini Pak RT. Ya. Habis Isa kalau nggak salah, itu pintu rolling door-nya ditutup dan saya masih di ruang tunggu. Coba gue pengen nih ngeliat adegan selanjutnya apa gitu kan, pengen lihat pemain-pemainnya juga. Akhirnya memang ada adegan dewasa, jadi saya ngelihat kok ada adegan seperti ini ya gitu kan. Nah di situ saya coba bertanya sama salah satu karyawannya, cewek. Saya nanya, Kak, ini film apa ya Kak? Oh ini kita 18 plus deh. Kok nggak ada ngomong sama saya Kak? Oh nggak diomongin ya? Enggak. Jagat hiburan di Indonesia saat ini sedang diramaikan oleh salah satu kasus asusila, yaitu adanya rumah produksi film porno yang terdapat di daerah Jakarta Selatan. Rumah produksi film porno bernama Kelas Bintang itu sudah berjalan sejak tahun 2022 dengan 126 video yang sudah dirilisnya dan juga belasan talent yang sudah direkrut. Pihak kepolisian sampai saat ini sudah menetapkan 5 tersangka, salah satunya adalah owner atau pemilik rumah produksi film tersebut yang juga sekaligus produser dan juga sutradara. Tidak hanya itu, sampai saat ini polisi masih memburu 2 saksi lainnya yang juga merupakan talent atau pemain perempuan dari film porno tersebut. Untuk lebih lengkapnya bagaimana sejauh ini penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pendapat dari beberapa pengamat terkait kasus ini, tetap ikuti kami di Gelar Perkara. Inilah salah satu dari 3 rumah produksi film porno, tepatnya berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan kondisi TKP saat ini, rumah tampak sudah digembok dan tidak ada aktivitas di dalam. Inilah salah satu dari 3 rumah produksi film porno, tepatnya berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelumnya pihak kepolisian telah mendatangi TKP ini untuk memeriksa sekaligus meringkus 5 tersangka yang telah diamankan pihak kepolisian. Saat ini berdasarkan apa yang saya lihat di TKP, rumah ini nampak sudah digembok dan ini berarti tidak ada aktivitas atau produktivitas yang dilakukan di rumah ini. Selain itu juga untuk kondisi TKP yang berada di Jagakarsa ini, TKP terlihat sangat kumuh, yang itu berarti memang produksi film porno ini sudah dihentikan. Salah satu warga Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, Nuraini mengaku dirinya tidak mengetahui bahwa bangunan 2 tingkat yang dekat dengan rumahnya itu merupakan rumah produksi film porno. Menurut keterangan Nuraini, ia sempat melihat beberapa perempuan yang sedang menjalani syuting dengan pakaian agak terbuka. Ketika Nuraini bertanya kepada kru film, mereka menjawab bahwa syuting berjalan untuk ditayangkan ke luar negeri. Tahu sih rumahnya, tapi nggak tahu itu bahwa film porno gitu ya. Taunya saya sinetron buat ke luar negeri katanya gitu. Kalau saya tanya, Bang ini buat film kemana Bang? Ke luar negeri Bu. Oh pantesan nggak ada di TV. Iya di TV mah nggak masuk. Sini mah luar negeri, Singapura, Malaysia gitu katanya. Terus di sini syuting nih, saya bilang syuting pakai rok pendek segini ya. Loh pakai rok pendek syutingnya Bang? Katanya, iya biasa buat ke Singapura mah begini Bu, katanya gitu. Film-film luar senangnya begini-begini gitu, nggak tahu bahwa porno gitu kan. Nuraini pun selama ini tidak mencurigai aktivitas yang dilakukan para pemain dan kru film porno tersebut.
Bahkan ia menyebut ketua RT setempat juga tidak mengetahui terkait adanya produksi film porno. Nuraini mengaku baru mengetahui hal ini ketika polisi mendatangi TKP. Nggak ada, orang sini nggak ada yang curiga. Cuman ya RT-nya aja juga kemarin nggak curiga. Pas kemarin diwawancara juga RT-nya bilang, saya juga nggak tahu. Dia taunya ngontrak setahun ya untuk film video-video gitu, katanya untuk sinetron. Ya udah saya kasih, katanya gitu kata RT-nya. Andi bukan nama sebenarnya. Terduga pemain film porno ini menceritakan awal mula ia terlibat dalam produksi film porno saat dikontak oleh rekan tersangka inisial I melalui pesan daring. Saat itu ia ditawarkan untuk bermain web series. Setibanya di lokasi, Andi mengaku tidak menaruh kecurigaan apapun karena tidak ada tuntutan lain selain berpakaian kasual. Awalnya saya ditelepon ya, dikontak sama orang deh gitu. Nah, itu tapi memang atas suruhan dari saudara I. Gitu. Nah awal itu dikontak itu di WA itu katanya web series. Nah yang ada di pikiran gue sih, di pikiran saya sih web series ini kayak yang tayang di TV-TV nasional lah gitu kan. Ya udah disuruh siapin kostum, set kantoran, casual apa segala macam, udah dikirimin alamatnya. Akhirnya saya datang ke lokasi itu kalau nggak salah di Srengseng, ya Srengseng sih, di Srengseng. Itu sempat ada ngerasa aneh. Itu soalnya berpikirnya gini, ini web series tapi kok ruko ya, gitu. Akhirnya coba saya berpikirnya positif aja, mungkin ada set kantoran atau apa gitu kan. Cuman di situ tertera namanya bukan yang kayak yang beredar, di situ namanya Karya Bintang Bersama KBB. Nah akhirnya yaudah kita take ntar lagi ya kita gitu yaudah. Itu di Studio 1. Kita pindah ke move ke Studio 2, masih di alamat yang sama di Srengseng juga. Di Studio 2 beberapa talent juga udah datang, kita take. Pertama saya masih di ruang tunggu di ruangan, saya nunggu jadwal saya. Gitu saya udah mau take, disuruh pakaian casual, kantoran, karena saya berperan sebagai suami di situ. Nah, ya pada umumnya sih kita tuh ya syuting itu masih ya kayak orang normal biasanya gitu, dengan alat-alat profesional gitu, semuanya ada, nggak ada kecurigaan sama sekali. Andi mengaku bahwa tidak ada kontrak antara kedua belah pihak, tetapi kemudian Andi mulai merasa curiga ketika proses syuting kian larut. Dari keterangannya saat menunggu, Andi sempat melihat talent lain yang sedang melakukan adegan dewasa. Saat itu ia langsung mengonfirmasi hal tersebut kepada perempuan yang merupakan salah satu kru produksi. Dari keterangannya, kru tersebut mengaku bahwa rumah produksi ini sudah legal dan berbadan hukum. Beberapa scene yang udah dimainin, ya masih normal gitu kan. Tiba habis Isya kalau nggak salah, itu pintu rolling door-nya ditutup, dan saya masih di ruang tunggu. Coba, gue pengen nih ngeliat adegan selanjutnya apa gitu kan, pengen lihat pemain-pemainnya juga. Akhirnya memang ada adegan dewasa. Tapi adegan dewasa ini bukan berarti yang vulgar ya, gitu. Karena yang mencuat di berita enggak. Jadi saya ngelihat, kok ada adegan seperti ini ya, gitu kan. Nah di situ saya coba bertanya sama salah satu karyawannya, cewek. Saya nanya, Kak, ini film apa ya Kak? Oh ini kita 18+ dek. Kok nggak ada ngomong sama saya Kak? Oh nggak diomongin ya? Enggak. Ini aman nggak Kak nih film yang saya mainin? Aman dong dek, ini kan kita kan legal. Kita ini berbadan hukum katanya. Kalau kita nggak legal ya udah digerebek kali dek. Andi menyebut tersangka I mencari pemain dengan jam terbang yang tinggi seperti Andi yang berpengalaman berakting di sinetron. Hal ini dikarenakan agar tersangka I bisa meminta banyak improvisasi kepada talent. Namun, Andi menyebut upah talent yang dinilai memiliki jam terbang tinggi ini justru terbilang kecil, terlebih upah para talent pun sering tersendat. Mencari pemain-pemain yang sudah ada jam terbangnya. Dia ngeliat dari background kita ini pernah mainnya di apa gitu kan. Kayak background saya memang di sinetron dan di FTV.
Makanya dia meyakinin kita tuh kalau untuk improv ya pasti dong 100% bisa. Paling dia hanya ngasih kisi-kisinya. Ini begini, lu harus gini, nanti lu gini, ya lu pinter mana cara maininnya. Oh oke. Yang beredar ya di semua media, di TV juga dibilangkan 10 juta sampai 15 juta. Itu nggak benar gitu. Apalagi untuk cowok. Cowok itu hanya bayarannya 500.000 per 1 hari. Dan itu juga ada penyendatan gitu. Kasus ini menyorot perhatian sejumlah otorita dan pengamat. Pengamat industri hiburan menilai sejumlah faktor melatar belakangi muncul dan berkembangnya industri film biru ini. Dengan terlibatnya artis dan selebgram sebagai pemain film porno, pengamat menilai ada faktor lain selain ekonomi.